Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Pagi ini kita akan mulai belajar daring kembali. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa, Bu Guru persilahkan. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran IPS pada tema ke-6, jadi satu tema Bu Guru rangkum IPS-nya jadi 1. Bu Guru ingatkan kembali untuk membenahi posisi duduk kalian. Jika kalian sedang berbaring, silakan duduk dengan posisi tegak sehingga tulang belakangmu tidak akan membengkok nantinya. Hindari melihat HP atau laptop dengan posisi tidur karena posisi tersebut bisa menyebabkan mata kamu menjadi tidak bagus, tidak baik, bisa menjadi minus ya. Kemudian untuk pencahayaan laptop atau HP harap dikurangi karena tidak baik juga untuk kesehatan mata. Baik anak-anak, untuk materi kali ini tentang IPS kita akan belajar tentang keanekaragaman sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Pada semester sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu sumber daya alam dan apa itu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan pekerjaan. Pada kali ini kita akan menghubungkan antara sumber daya alam yang ada dan pemanfaatannya terhadap pekerjaan manusia. Di Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Jadi perbedaan kondisi alam ini menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Jadi kondisi alam yang berbeda-beda itu menyebabkan sumber daya alam di tiap daerah juga berbeda dan kegiatan ekonomi penduduknya juga berbeda. Kemudian sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada semester sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang kedua sumber daya alam ini, baik yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kali ini pada tema ke-6 kita akan fokus pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi ada 2 contoh yang kita ambil kali ini, yaitu hewan dan tumbuhan itu dapat diperbarui. Hewan itu dapat diperbarui dengan cara diternakan. Nah, diternakan biar jadi banyak. Kemudian kalau tumbuhan dapat diperbarui dengan usaha pertanian. Berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian. Ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi ya, perkebunan dan pertanian. Pemanfaatan perkebunan dan pertanian yang semakin maju dan dikelola dalam skala besar, misalnya perkebunan teh, perkebunan kopi, ada perkebunan kelapa sawit, itu skalanya besar. Kemudian untuk pertanian yang skala besar adalah padi, tembakau, sayuran, dan buah-buahan. Itu adalah contoh pemanfaatan perkebunan dan pertanian. Kalau hewan dimanfaatkan untuk peternakan ya, untuk peternakan dan budidaya ikan. Nah, peternakannya contohnya telur, daging, dan susu. Kalau budidaya ikannya itu budidaya ikan untuk dikonsumsi, misalnya lele, mujair, nila, gurami. Ya. Kalau budidaya ikan untuk ikan hias, contohnya itu ikan mas, ikan koi, dan arwana. Ya. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian manfaat tumbuhan dan hewan sebagai
sumber daya hayati mempunyai banyak sekali manfaatnya. Antara lain, sebagai sumber pangan. Apa itu sumber pangan? Sumber pangan adalah untuk dikonsumsi, untuk menjadi sumber makanan. Misalnya, ini hewan ya. Kalau hewan misalnya ayam. Ayam diambil daging dan telurnya. Sapi diambil daging dan susunya. Bebek, kambing, ikan, dan udang. Untuk tumbuhan yang menjadi sumber makanan adalah sayuran, buah, dan palawija. Palawija itu contohnya padi, kedelai, dan jagung. Kemudian tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang berasal dari serat tumbuhan misalnya adalah dari tumbuhan kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya sebagai bahan pakaian, ada ini ya hewan, adalah domba. Itu diambil bulunya, dan ulat sutra. Itu diambil kepompongnya. Serat ini seolah menjadi benang diolah menjadi benang dan kemudian dipintal atau ditenun menjadi selembar kain. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya adalah sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan ini dapat dimanfaatkan untuk obat. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat yaitu jahe, kumis kucing, dan temulawak. Nah, empon-empon ini sudah kita bahas pada semester sebelumnya ya. Itu contoh tanaman obat. Kemudian hewan yang dimanfaatkan untuk obat yaitu cacing. Biasanya untuk tifus ya, obat tifus itu pakai cacing. Yang keempat atau yang terakhir itu dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Jadi tumbuhan yang dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga misalnya kayu dari pohon mahoni dan pohon jati. Itu adalah manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati. Selain itu, manfaat terbesar yang paling besar dari tumbuhan adalah menyediakan oksigen untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Oksigen ini melalui fotosintesisnya dihasilkan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Kita juga sudah pelajari ini pada semester sebelumnya. Tumbuhan juga dapat menahan air hujan agar tidak terjadi erosi, agar tidak terjadi banjir, dan sebagai pelindung tanah miring agar tidak mudah longsor. Jadi manfaatnya selain menyediakan oksigen juga untuk menahan banjir dan pelindung supaya tidak longsor. Itu adalah manfaat dari tumbuhan pada khususnya ya. Kemudian sumber daya alam yang berbagai macam di Indonesia itu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam tumbuhan dan hewan itu punya istilah lain. Kalau tumbuhan itu disebut flora, kalau hewan disebut dengan fauna. Kali ini kita akan melihat di mana saja persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati termasuk 3 besar di dunia kalau di Indonesia ya. Berarti sangat banyak sekali. Bu Guru akan menampilkan beberapa contoh saja. Untuk persebarannya ada flora di bagian barat, flora di bagian tengah, dan flora di bagian Indonesia bagian timur. Flora itu tumbuhan. Kita bahas satu-satu dulu yang ada di Indonesia bagian barat. Biasanya hidupnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Banyak hutan hujan tropis yang terbesar dan terluas di dunia. Jadi di wilayah Indonesia bagian barat ini hutannya sangat luas.
disebut dengan hutan hujan tropis. Kemudian di wilayah bagian barat, yaitu pantai timur, itu paling banyak atau didominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Jadi hutan mangrove itu banyak sekali. Mangrove itu untuk mencegah abrasi di pantai. Kemudian untuk di wilayah timurnya, di wilayah baratnya itu ada jenis tumbuhan yang paling banyak adalah rotan, meranti, dan hutan rawa air tawar. Itu jenis flora yang ada di Indonesia bagian barat. Kemudian ada flora di Indonesia bagian tengah. Ini biasanya tumbuhnya itu terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada dua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan yang tumbuh adalah pinus, cemara, dan palma. Flora endemik itu flora yang paling terkenal, yang paling khas itu adalah eboni dari Sulawesi Tengah dan pohon gaharu dari Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita menuju ke flora di bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora endemiknya yang paling banyak, yang paling khas, itu ada di Papua, yaitu matoa. Buah matoa bukan hanya ada di Papua sekarang ya, sekarang sudah ada di daerah Jawa juga ada yang ditanam di daerah Jawa sehingga kita bisa menikmati buah matoa. Pohon yang tumbuh di sana kebanyakan adalah pohon sagu, kayu putih, dan meranti. Tapi hanya sedikit jenisnya meranti, tapi jenis rotan tidak tumbuh di Indonesia bagian timur. Kemudian setelah kita ke flora, sekarang kita menuju ke fauna. Di Indonesia itu memiliki berbagai jenis fauna. Kita ke bagian barat dulu. Persebaran fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Fauna di bagian barat ini ada 3 jenis, yaitu mamalia atau hewan menyusui, reptil atau hewan melata, dan berbagai jenis burung. Contoh mamalia adalah gajah, macan, tapir, badak bercula, banteng, kerbau, hampir sama dengan banteng, ada culanya. Kemudian rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, dan bekantan bentuknya hampir sama. Kemudian ada reptil seperti ular, buaya, sejenisnya lagi tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Kemudian berbagai jenis burung, diantaranya burung hantu, burung gagak, jalak, elang, itu contohnya elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Ini adalah flora yang ada di bagian barat. Sekarang kita meluncur ke flora bagian tengah. Itu ada contoh-contohnya. Antara lain itu ada anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, tarsius, julang, Sulawesi. Ini adalah bagian tengah, itu hanya contoh. Hewan lain yang ada adalah ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda sapi. Kalau kuda sapi juga menyebar ya. Monyet sabah, beruang, dan banteng juga ada di sana. Reptilnya itu hanya contoh beberapa hewan mamalia dan burung. Sekarang kita ke reptil. Reptilnya di sana ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Burungnya sudah ada ya, maleo di situ. Kemudian burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, kakak tua, dan burung nuri. Kita ke wilayah Indonesia bagian timur. Di situ sudah ada beberapa contoh. 6 contoh. Mamalia menghuni wilayah ini. Kanguru. Di sini ada yang menarik, kanguru.
Kanguru ini kanguru ini ada karena Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Papua itu hampir sama dengan Papua Nugini. Ya. Jadi ada hewan kanguru. Kemudian ada beruang, walabi, landak, nokdiak, kuskus, dan kelelawar. Itu ada contoh kuskusnya. Kemudian reptilnya. Reptilnya adalah hewan yang melata, misalnya biawak, buaya, ular, dan kadal. Hampir sama dengan barat dan timur. Jenis burungnya diantaranya adalah burung cendrawasih. Ini adalah contoh burung cendrawasih. Kemudian ada kasuari, kakak tua, ada burung merak. Burung merak juga ada di wilayah bagian tengah dan barat. Tapi paling banyak ada di fauna bagian timur. Hore, Mr. Hore-nya sudah tampak. Berarti kita akan melanjutkan ke pemantapan materi hari ini. Pada IPS KD 3.1 sebutkan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keanekaragaman hewan. Tadi sudah Buku jelaskan di depan. Kerjakan 1 sampai 10. Usahakan jangan melihat Google. Baca buku yang berhubungan dengan materi ini yang ada di buku K13 tema 6. Bisa juga menyaksikan video ini diputar berulang kali. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan menunda pekerjaan karena pekerjaan yang kamu tunda akan semakin memberatkanmu di masa depan. Jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.